Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah karim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di saya lagi di surau kita, insyaallah untuk meneruskan kajian beliau kita. Alhamdulillah ini teman-teman kita Ustaz Yahya sudah hadir dan insyaallah nanti akan meneruskan kajian melanjutkan proyek dan nanti juga karena beliau ini masih inis dan haji, jadi tidak ada salahnya nanti pada sebelum akhir tutup meminta doa dari beliau mengucapkan kepada semua. Semoga beliau tidak keberatan. Saya kira begitu. Jadi kemudian nggak tahu waktu beliau masuk sekali kayaknya sudah kalaupun yang sangat sakit masih ini beliau menyempatkan waktu dan termasuk bisa hadir di tengah kita. Karena waktu para beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rekan-rekan semuanya yang berbahagia, alhamdulillah kita mempertemukan lagi oleh Allah SWT dalam majelis yang insyaallah dirahmati oleh Allah SWT. Pagi hari ini kita sampai di hikmah nomor 30 dari Al-Hikam Ibnu Athaillah, masih tentang kategori orang yang sampai kepada Allah dan masih berjalan menuju Allah SWT. Saya jadi ingat sebelum saya berangkat ke Mekah, saya sowan ke paman saya. Kata paman saya cuma dipesenin satu hal, kata dia, la wusula illallah illa bitanazzuh minasyahawat wal ladzat. Itu saja pesan paman saya sama saya waktu saya mau berangkat. Kata dia, orang itu nggak bisa wusul atau nggak bisa quote-in-quote ya, sampai kepada Allah SWT kecuali dengan membersihkan dari segala syahwat dan segala kesenangan yang gandoli di dalam hati, yang gandoli. Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikmah ke-30 itu berbicara tentang orang yang sudah sampai kepada Allah atau wusul dengan orang yang masih berjalan menuju Allah. Orang sebenarnya begini, rumus kita hidup di dunia ini kan sebenarnya masih seperti orang yang berjalan. Banyak hadis ayat Al-Quran yang menjelaskan perumpamaan hidup itu sebagai perjalanan menuju Allah SWT. Bahkan Rasul menyuruh kita seperti seorang perjalanan yang ke akhirat saja. Atau dalam ayat yang lain itu Al-Quran menggunakan istilah najm. Di surah Al-Balad misalnya ada wahadainahun najdain. Bukankah aku telah tunjukkan bagimu dua jalan? Ya. Najd itu sebenarnya jalan yang tidak ada tanamannya, yang mengarah ke atas gunung. Itu namanya najd. Persis gambaran hidup itu memang gambaran perjalanan, baik di Al-Quran ataupun dalam hadis. Kalau dalam hadis disebutkan Allah itu mungkin dua najd yang bersifat nanti menuju ke surga, ada najd yang mengarah ke neraka. Dua-duanya susah, dua-duanya harus ditempuh dengan usaha.
Orang masuk neraka itu bukan usaha, ya. Jangan dikira orang melakukan maksiat itu tidak usaha, semuanya juga usaha. Kenapa? Karena Al-Quran di awal, kalau kita lihat surat Al-Balad tadi itu, menegaskan bahwa salah satu karakter manusia itu adalah Allah ciptakan kita ini di dalam kesusahan, kepayahan. Tidak pernah manusia di dunia ini benar-benar merasa fully satisfied terhadap apapun. Makanya tempat terakhir manusia itu, ya, rumah terakhir manusia itu bukan di dunia ini, tapi di akhirat. Kenapa? Karena rumah dimanapun saja tidak bisa benar-benar memberikan rasa aman yang seaman-amannya. Tidak bisa orang merasa puas dengan di dunia ini. Karena itu surga atau tempat kembali orang mukmin disebut dengan uqbah. Uqbah itu dari akibat. Sudah jadi bahasa Indonesia akibat. Akibat itu artinya adalah sesuatu yang berada di belakang kita. Atau misalnya maknanya menjadi konsekuen. Kamu kalau begini akibatnya begini. Jadi akibat itu sebenarnya apa? Konsekuen yang akan datang kemudian. Al-Quran misalnya menyatakan wal aqibatu lil muttaqin. Konsekuen yang baik nanti itu hanya dimiliki oleh orang yang mukmin karena dia mendapatkan surga. Nah, kalau disuperlatifkan menjadi uqbah, adar itu rumah. Jadi kayak final home kita itu disebut oleh Allah dengan uqbah, dan itu adalah surga. Kenapa? Karena rumah selain surga itu kita masih memimpikan. Kalau tidak percaya, kalau kita punya rumah di Melbourne, insya Allah masih lebih punya rumah lagi. Gimana ya kalau seandainya saya punya ada rumah di Indonesia? Percayalah kalau punya rumah di Indonesia, masih kepingin rumah lagi itu. Suatu saat nanti itu, kalau ada lagi terus gitu, kita tidak pernah merasa rumah itu benar-benar inilah tempat saya. Sebenarnya Allah itu ingin kasih tahu sama kita bahwa kita ini temporal dunia ini. Kita ini terus ingin cari tempat yang lain lagi, dari tempat yang lain lagi. Kenapa? Karena sebenarnya destinasi terakhir kita itu, badar kita itu adalah di surga dan neraka. Untuk menegaskan apa? Menegaskan hidup ini sebenarnya perjalanan itu tadi itu. Either kita ini mau ke badar, yakni surga itu, atau ke neraka. Nah, gambaran paling gampang orang yang sudah sampai kepada Allah itu adalah orang yang mati. Nah, kalau orang yang mati mau kafir mau nggak kafir, dia sudah wusul di Allah. Persoalan yang penting itu adalah bagaimana wusul di Allah ketika kita masih hidup. Nah, itu yang menjadi keinginan kita semuanya. Bagaimana kita punya kesadaran ilahiyah sebagaimana orang yang sudah meninggal dunia, yang sudah bertemu ikut Allah SWT. Sebenarnya Allah kasih contoh orang yang usul itu, yakni seperti orang yang haji, seperti gerakan kita ini baru pulang ya. Ya bayangannya orang yang usul sama Allah itu digambarkan belum masuk ke sini ya. Dalam Al-Quran itu seperti orang seperti orang yang dipanggil Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Orang yang usul sama Allah itu dipanggil sama Allah, wahai orang yang sudah jiwanya tenang, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki, kembalilah kalian kepada Tuhan. Karena dia sudah sampai ke usul radiyatan mardiyah. Dia itu ridho sama Allah SWT dan dia diridhoi oleh Allah SWT. Ayat ini di surat Al-Fajr ya. Setelah surat Al-Fajr ini surat Al-Balad. Surat Al-Balad di awal dengan la uqsimu bihadzal balad. Kenapa Al-Balad itu refernya kepada Makkah Al-Mukarramah? Karena sebenarnya Allah juga ingin menunjukkan contoh orang yang musul kepada Allah, yang sampai kepada Allah seperti orang yang memasuki kota Makkah. Ya, orang yang seperti memasuki kota Makkah. Orang kalau masuk kota Makkah, tidak ada tempat yang lebih mulia, yang lebih haram, ya, yang lebih suci dibanding Makkah di Mukarramah. Sehingga Allah itu kayak kasih tahu, kayak ini loh contohnya, kalau orang masuk surga itu kayak orang masuk Makkah. Kayak gitu. Begitu orang masuk Makkah, dia dipanggil oleh Allah, irji'ila rabbika radiyatan mardiyah, masuk Makkah. Karena itu dalam hadis
perasaan yang pertama kali muncul orang masuk Mekah katanya adalah perasaan tumaninah, perasaan tenang, tranquility muncul di dalam hatinya. Persoalan yang saya dengar mungkin ini hadis ini cocok untuk orang beriman, ya. Tapi saya dapati juga banyak orang yang masuk Mekah juga tidak merasakan aman. Ya, dia merasakan tidak nyaman. Saya tidak tahu ini yang salah siapa, karena di hadis katanya orang yang masuk Mekah itu yang dia dapat pertama kali adalah rasa aman, rasa aman. Sesuai dengan doanya Nabi Allah Ibrahim ketika berdoa, Rabbi ij'al hadzal balada aminan, ya, aminan. Persis ketika Allah memanggil jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Maka orang yang memasuki Mekah tumaninah hatinya, tumaninah hatinya. Apalagi ketika sudah sampai di Masjidil Haram, melihat Ka'bah dan segala macam, yang muncul harusnya adalah perasaan tumaninah, perasaan tenang. Kenapa? Karena dia sudah musul ke Allah. Seakan-akan ini orang sudah sampai kepada Allah SWT, meskipun cuma di rumahnya. Nah, itu gambaran orang yang musul. Tetapi apa yang kita bicarakan hari ini bukan musul secara zahir sebagaimana orang sampai ke Mekah, tapi musul secara batiniah. Ketika orang itu benar-benar seperti ikut sampai kepada Allah SWT. Ketika hatinya ini yang ada cuma Allah SWT, itu orang yang musul. Kalau selama hatinya ini masih berada selain Allah SWT, dia belum musul kepada Allah. Ya, nampakannya begitu. Dia harus memiliki perjalanan yang amat panjang dia sampai dia musul, istilahnya Ibnu Athaillah Syarhandari. Kita masuk sekarang ke hikmah untuk lihat di sini. Liyunfik zu sa'atin min sa'atih al-wasiluna ilaih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah as-sa'iruna ilaih. Ayat ini ada di surat saya lupa tadi saya sudah melihat surat At-Tolak ayat 7. Ya. Sebenarnya ayat ini tidak ada kaitannya dengan orang yang musul kepada Allah SWT. Ayat ini sebenarnya mengajak kepada kita semuanya untuk berinfak, baik dalam keadaan kita ini lagi senang, punya uang banyak, atau dalam keadaan Allah ini menyempitkan rezeki kita. Jadi ukuran orang beriman itu rezekinya kaya apapun dia akan tetap memberikan kontribusi sosial. Ya. Ada niatan secara terang-terangan atau secara rahasia dia akan kasih. Waktu dia dalam keadaan berusaha memiliki keluasan rezeki, atau Allah memberikan wa man qudira alaih, atau Allah batasi rezekinya, dia tetap memberikan kontribusi sosialnya. Ini salah satu ciri orang yang soleh, yang diencourage oleh Al-Quran Al-Karim di berbagai ayat. Nah, Ibnu Athaillah Syarhandari menggunakan ayat itu sebagai clue untuk mengkategorikan orang yang sudah sampai ke jalannya menuju Allah dengan orang yang belum sampai. Jadi ini biasanya dalam tradisi tafsir disebut dengan tafsir isyari, atau tafsir yang hanya tidak menafsirkan ayat tapi mengambil isyarat dari ayat. Jadi tafsir itu kalau menafsirkan ayat sesuai dengan maknanya ayat namanya tafsir. Kalau kita mengambil hikmah dari ayat dengan memalingkan makna namanya takwil. Tapi kalau kita mengambil isyarat, tidak ada hubungannya dengan tafsirnya, tidak ada hubungannya dengan takwilnya, namanya isyari. Kita mengambil kira-kira ayat ini dari isyaratnya kayak begini. Bagaimana nilai kebenarannya tentu berbeda dengan kebenaran pada tafsir atau pada takwil dan selainnya yang sangat berkaitan dengan makna dasarnya. Tapi boleh-boleh saja. Tapi jangan dianggap ini tafsirnya, karena ini bukan tafsir. Ya. Hanya Ibnu Athaillah itu mengambil ayat ini cocok untuk saya buat clue, memberikan karakteristik. Ya. Yang pertama, liyunfik, maka
infakkanlah du sa'atin bagi orang yang memiliki saat, ya. Saat itu keluasan, ya. Min sa'atihi, dari keluasannya, maksudnya keluasan rezeki. Kenapa disebut du sa'at? Karena Allah tidak membatasi rezeki bagi dia. Ada orang yang memang Allah tidak batasi rezekinya itu, sangat mengalir ada rezekinya. Nah, itu yang disebut dengan du sa'at. Tetapi ada yang menarik juga, ada orang yang sangat miskin, yang Al-Quran menyebut da matroba, ya, au miskinan da matroba. Kalau di sini du sa'at atau du matroba. Matroba itu dari kata turab, yaitu debu. Ada orang yang disebut Al-Quran dengan orang yang possessing das, orang yang iman memiliki debu. Kenapa? Karena saking miskinnya. Kayaknya dia diliputi oleh debu. Orang kalau sangat miskin pasti dekil orangnya. Nah, Al-Quran itu bahasa kerennya dekil itu adalah matroba atau matroba. Kenapa? Karena dia seakan-akan yang dimiliki itu cuma debu. Saking dekilnya. Satu sisi ada orang yang disempitkan rezekinya, Al-Quran menyebut au miskinan matroba. Ada orang yang disebut du sa'at, yang Allah luaskan. Sebenarnya untuk rezeki itu Allah menggunakan kalimat itu diberi, baik orang itu beriman atau tidak beriman. Nabi Sulaiman orang beriman dikasih rezeki yang tidak ada batasnya. Ya. Orang tidak beriman juga dikasih rezeki yang tidak ada batasnya. Rezeki yang Allah menggunakan kalimat dengan kata anugerah itu ada dua, yaitu ilmu dan hikmah. Kalau orang dikasih ilmu dan hikmah, itu rezeki yang diberikan Allah untuk orang yang Allah senang sama orang itu. Tapi kalau untuk kekayaan dan segala macam itu, mau senang dan tidak senang Allah juga kasih. Ada orang yang dikasih rezeki karena memang Allah senang sama dia. Ada orang yang dikasih rezeki, ya memang Allah kasih, meskipun Allah tidak senang. Sebagaimana Allah kasih kepada Ta'ladah, sebagaimana Allah kasih kepada Qarun, sebagaimana Allah kasih kerajaan kepada Fir'aun, sebagaimana Allah juga kasih kerajaan kepada Nabi Sulaiman, Nabi Dawud dan segala macam. Kayak itu rezeki tidak bisa jadikan ukuran kesolehan seseorang dalam Islam. Boleh jadi, tapi tidak menjadi determinan faktor. Ya. Seperti halnya di dalam Protestan, yang ukuran orang soleh adalah kalau dia makin kaya. Dalam Islam belum tentu. Memang biasanya dimudahkan rezekinya, tapi juga ada yang disempitkan di sini seperti Nabi Ayub misalnya dan segala macam. Liunfik sa'ah di sini tidak berhubungan dengan rezeki ditafsir, bukan ditafsir, dimaknai oleh Ibnu Athaillah Iskandari bukan dalam rezeki dalam pengertian zahir, tapi rezeki dalam pengertian batin. Ada orang itu yang dikasih kesadaran spiritual, dikasih pengetahuan ilahiyah yang tidak batasnya oleh Allah. Kenapa? Karena dia tidak telah sampai kepada Allah SWT. Quote in quote. Kita memang agak susah ini bahas yang terlalu dakik sebenarnya. Ya. Yang disebut oleh Ibnu Athaillah dengan al-wasiluna ilaihi, orang yang sudah usul, orang yang sudah sampai ilaihi kepada Allah SWT. Kenapa disebut wasiluna ilaihi? Karena sebagaimana orang yang berjalan dia sudah sampai. Kalau orang sudah sampai, maka dia akan banyak memiliki pengetahuan, banyak akan memiliki di sini disebut dengan sa'ah. Sebagai kayak beginilah untuk menggampangkannya. Kalau orang sedang melakukan perjalanan ke Australia, terus dia sampai ke Australia, dia spend di sini kemana-mana dia. Kira-kira ilmu yang dia dapatkan, pengetahuan yang dia dapatkan tentang Australia banyak enggak? Pasti banyak. Dan bahkan tidak terbatas. Kalau perlu dia cerita sama orang, kira-kira apa yang dia ceritakan itu lebih banyak mana dengan apa yang dia yang dia belum ceritakan sama yang dia ceritakan. Pengetahuan tentang Australia kalau bagi orang yang sudah sampai ke Australia, tentu masih banyak apa yang dia simpan. Ya. Sama atau perkembangannya begini lagi. Orang yang sudah menikah, cerita tentang nikmatnya menikah.
Kira-kira cerita dia tentang nikmatnya menikah dengan apa yang dia rasakan tentang nikmatnya menikah lebih besar mana? Ceritanya atau apa yang dia rasakan? Yang dia rasakan. Nah, orang yang sudah wusul pada Allah itu, apa yang dia pahami, apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, apa yang dia ada di pengetahuannya jauh lebih banyak dari apa yang dia nafkahkan, apa yang dia ceritakan. Gitu. Kenapa? Karena dia sudah sampai di sana. Nah, orang yang sedang dalam perjalanan itu digambarkan dengan orang yang disempitkan rezekinya oleh Allah. Dalam bahasanya itu adalah waman kudiro, siapa yang dibatasi, siapa yang dikadari. Dikadari itu maksudnya dikasih batas tertentu. Itu saya kasih saja. Allah kira-kira ya. Dia tidak berusaha, dia tidak dikasih kekuasaan rezeki oleh Allah, tidak dikasih banyak. Kudironya berdasarkan apa? Kata para ulama, berdasarkan pembahasan dan ilmu. Dia mengerti Allah itu hanya melalui buku. Misalnya, dia mengerti Allah hanya melalui harus belajar Al-Quran, harus kayak begitu. Kayak Nabi Muhammad itu dia wasiluna ilaihi. Meskipun tanpa Al-Quran, ma'rifatnya Nabi Muhammad itu seperti orang yang sudah sampai, seperti orang yang sudah kawin. Dia sudah bisa cerita kemana-mana gitu. Apa yang diceritakan tentang Allah jauh lebih besar dari apa yang belum diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi tipe kita ini, kalau dalam bahasa yang dilakukan oleh sebagian adalah as-sa'iruna ilaihi. Orang yang sedang kita ini traveler, kita ini sedang menuju Allah SWT. Maka dikadari oleh Allah SWT. Kita dikasih 10%, yang ini dikasih 20%, yang ini 30%, maka terbatas. Nah, lihat, dua-duanya disuruh oleh Allah untuk infak. Apa infaknya? Harus sharing. Kalau orang yang makrifah itu harus sharing. Gampangannya kalau sama-sama punya pengetahuan, ya harus sama-sama ngajar, kira-kira. Harus meneteskan ilmu. Bedanya adalah orang yang sudah wusul itu apa yang harus diberikan jauh lebih sedikit dari apa yang dimiliki. Dah habis-habis dia ngomong ada aja gitu. Maksudnya karena dia sudah makrifah kepada Allah SWT. Sementara wa man qudira alaihi rizquhu, siapa yang disempitkan rezekinya oleh Allah SWT, mungkin tetap infak aja mimma dari apa yang Allah kasih sama dia. Tetap harus. Ini yang disebut dengan as-sa'iruna ilaihi, orang yang sedang berjalan menuju Allah SWT. Kenapa berjalannya adalah melalui ilmu, melalui dan segala macam yang disebut oleh melalui Allah dan segala macam berdasarkan tingkatannya. Ini sekali lagi seperti sebenarnya karakteristik yang diberikan oleh Ibnu Athaillah secara lebih detail dari pembahasan kemarin. Kalau kemarin Ibnu Athaillah menggunakan kalimat yastazilu bihi sama yastazilu alaihi, orang yang dikasih petunjuk oleh Allah melalui dia dan melalui barang-barang atau makhluk selain Allah SWT. Misalnya kita ini mengenal Allah melalui melihat alam semesta, jadi sadar sama Allah, melihat Al-Quran, baca Al-Quran jadi mengerti tentang Allah. Itu namanya as-sa'iruna. Ada orang yang memang dipilih langsung oleh Allah, di murad istilahnya, bukan murid, dikehendaki oleh Allah. Ini tipe-tipe para anbiya, para rasul, memang dipilih oleh Allah. Dia sudah punya kesadaran ruhaniyah, sudah punya kesadaran ruhaniyah yang jauh lebih dalam daripada siapapun saja, karena dia dipilih oleh Allah SWT. Ini satu pelajaran yang bisa kita ambil adalah karena kita ini semua sedang berjalan, maka yang kita butuhkan agar kita ma'rifah adalah kesungguhan terus-menerus untuk mencari min yang membuat kita ini sampai kepada Allah SWT. Apa min itu? Ya tadi itu misalnya melalui pembahasan, melalui ilmu, karena itu media yang bisa kita ambil.
melalui riyadhah terus menerus. Siapa tahu suatu saat kita bisa sampai. Kira-kira sebagaimana orang berjalan, kita ya ada yang ambil pakai sepeda, ada yang pakai bis, ada yang pakai macam itu semuanya yang disediakan oleh Allah SWT. Semakin banyak ilmu, insya Allah semakin mempercepat kita sampai kepada Allah SWT dalam tanda petik. Kalau mau disederhanakan, semakin kita ini mencoba terus menerus tenggelam kesadaran kita dalam Allah SWT, insya Allah itu yang mempercepat kita untuk sampai kepada Allah SWT. Saya ingin renungkan, coba misalnya di dalam surat Al-Baqarah yang bercerita tentang yang menegaskan yang surat berkaitan dengan haji, ada yang menarik kalau mau kita renungkan. Ketika Allah menyatakan wa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikri aba'akum aw ashadda dzikra. Kata Al-Qur'an Karim, kalau kalian ini sudah selesai manasik haji, pokoknya udah jauh haji ini, sudah selesai haji, apa yang disuruh oleh Allah? Ingatlah Allah sebagaimana dulu kamu mengingat bapak-bapakmu. Ini refernya kepada orang-orang dia. Aw ashadda dzikra, atau ingatlah Allah yang lebih hebat lagi daripada mereka. Ini orang pulang dari haji, malah pikir sama Allah. Kalau mau dengan orang punya kesadaran spiritual yang lagi ini, kenapa kalau disuruh begitu? Ya. Saya jadi ingat kakak saya baru pulang, alhamdulillah sudah nyampe Jakarta. Balasan SMS saya cuma wa idza qadaytum saya baca maksudnya kurang ajar dalam pengertian positif ya. Kalau orang Surabaya sama orang cantik dan kayu misalnya bukan diangankan gitu. Dan ini menarik untuk kita renungkan. Kenapa setelah ayat itu, setelah wa idza qadaytum, Allah tunjukkan karena memang ada orang yang selama kayak seperti nyindir lah orang yang berangkat haji atau orang yang sudah melakukan haji yang pekerjaan musuhnya sama Allah ini secara zahiriah dengan masuk ke kota haram itu, kata Al-Quran yang diinginkan itu cuma dia bilang Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma Rabbana atina fid dunya hasanah apa yang wa ma fil akhirati min khalaq. Subhanallah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau diterjemahkan itu, ya Allah kasih saya kebaikan di dunia ini, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Nah yang kedua, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan sebagian dari mereka ada yang bilang, ya Allah kasih saya kebaikan ini di dunia, di akhirat, bebaskan saya dari neraka. Setelah ayat ini setelah orang haji, rangkaiannya setelah wa'atimul hajj dan segala macam itu, wa idza qadaytum dan segala macam, baru Allah berbicara dua kategori manusia ini. Ini menarik kalau kita renungkan. Kenapa? Ternyata ada banyak orang yang meskipun sudah sampai ke Makkah, yang dipikirkan itu tetap aja dunia. Doanya tetap aja dunia isinya. Enggak ada urusannya dengan akhirat. Ya Allah, sukseskan bisnis saya ya Allah. Ya Allah, anak saya sehatkan ya Allah. Maksudnya enggak ada urusannya dengan akhirat. Enggak ada mungkin ya Allah bebaskan saya sama neraka. Ya Allah, gimana kehidupan rohani saya? Dan saya perhatikan memang maksud saya kayaknya semakin banyak yang gitu. Yang diingat orang yang benar-benar masuk di dalam hatinya adalah semua kepentingan duniawinya. Maksudnya tangisannya itu lebih banyak tangisan yang berkaitan dengan kehidupan yang baik di dunia daripada kehidupan yang baik di akhirat. Padahal kalau mau kita renungkan, misalnya kalau mau kita renungkan, salah satu doa tawaf dari Imam Nawawi misalnya, yang Allahumma rabbana baitil atiq itu, Allahumma atiq riqabana. Kalau mau orang renungkan, riqab, raqabah itu kalau untuk leher sini, semua satu itu namanya atau leher. Raqabah itu leher yang bagian belakang. Kalau budak itu biasanya di rangkang itu dengan dikasih dikasih rantai, ya. Ngelepasnya dari sini. Ya. Makanya Al-Quran menyatakan
Kalau kita ini memilih jalan menuju Allah SWT, ya, najatnya tadi ada dua najat tadi. Kalau kita memilih jalan menuju Allah, yang hal pertama kalau kita memilih jalan menuju Allah adalah faktu rokobah. Lepaskan perbudakan dengan secara literal maknanya adalah lepaskan yang ada di tengkuknya ini. Jadi kayak ikatan yang ada di tengkuknya ini lepaskan, ibarat orang mau diseret. Ya, kalau orang yang budak itu kan tinggal namanya kayak ini suruh lepaskan Allah, bebaskan budaknya. Salah satu doa, coba kalau kamu taklukkan, ya Allah, wahai yang memiliki rumah ini, Ka'bah, ya Allah, ibarat kita, bapak kita, ibu kita, saudara-saudara kita semuanya sedang dipegang ini tengkuknya ini kayak mau digiring ke neraka. Dan kita mau Allah bebaskan ya Allah tengkuk bapak saya, tengkuk ibu saya, tengkuk semuanya dari api neraka ya Allah. Lah mestinya kan ini yang menjadi konsentrasi utama dari orang yang pulang kepada Allah SWT. Urusan-urusan yang jauh lebih bersifat ukhrawi dari hanya semata-mata dunia. Tapi Al-Quran menyindir kita, ternyata ada orang-orang yang kesadarannya tetap aja duniawi meskipun dia telah sampai di tanah haram. Ini yang menarik kalau kita renungkan betul-betul betapa Allah menyindir bagaimana lagi orang yang tidak pulang dari haji, ya, bahwa bagaimana dunia itu menggodai kita. Bukan jelek ya. Tetapi kalau kita nggak bisa dia ya nyantolin kaki yang bergelantungan di dalam hidup kita. Sementara akhirat terselip di mana kita nggak tahu. Nah, selama dunia ini yang menjadi tujuan kita nggak akan pernah sampai. Gampangannya, kalau kata kiai saya, orang Mosul itu kata seperti orang ke Surabaya. Misalnya dari Pasuruan ke Surabaya. Mestinya yang dia pikirin itu gimana terus sampai ke Surabaya. Dalam perjalanan orang ini kan pasti istirahat. Kata kiai saya, dia berhenti, terus beli rujak, kata dia. Yang jual rujak ini cantik. Wah, mulai dia mengecut, kata dia. Melihat sampai di kami ini dan lupa sudah tinggal di situ, kata dia. Lah, itu seperti orang yang kelelep dalam dunia ini, dalam perjalanan. Sama kesadaran kita ini harus terus bahwa kita ini di dunia ini untuk berjalan-jalan, bukan untuk ke dunia ini. Lah, kesadaran yang paling penting kan dimiliki oleh orang-orang yang student di sini. Saya ini tujuan saya bukan di sini. Sehingga dia pikirnya tetap ada yang bisa. Ya, yang dia pikirin. Tidak pernah dia berpikir saya akan ada di Australia. Kecuali yang mau ambil kemana presiden, tapi yang dia pikirkan tetap aja seperti itu sebenarnya manusia. Dia harus usul, jangan kepincut orang bule terus nikah di sini, kira-kira kayak gitu gampangannya. You itu di beasiswain kira-kira harus pulang ke Indonesia, kira-kira begitu. Kita ini budaya Allah SWT dengan seluruhnya. Kalau sindiran Al-Quran alam aja'allahu ainain wa lisanan wa syafatayn. Bukan kami kasih kamu dua mata, kasih kamu lesan, kasih kamu itu. Loh, kok kamu pilih jalan selain saya? Kira-kira sindiran Allah untuk menunjukkan jangan sampai dalam perjalanan kita keliru jalan. Kita tidak pulang kepada Allah, tapi malah pulang kepada yang selain Allah SWT. Apalagi kita sampai ke neraka. Itu yang kita jelaskan. Kata Rasulullah SAW, kata Rasulullah, aku itu tidak pernah berjalan bainal ruknul ruknil yamani, di antara rukun yamani sampai Hajar Aswad, kata Rasulullah SAW, kecuali aku melihat malaikat. Nah, kalau Rasulullah tawaf itu selalu melihat malaikat di antara rukun yamani sama Hajar Aswad. Nah, kita lihat ya, kalau Rasulullah tawaf hadisnya sahih. Rasulullah sudah pernah saya berjalan antara rukun yamani sampai Hajar Aswad, kecuali saya melihat malaikat. Lah, saya baca hadis itu. Kalau dapat ini keterlaluan. Kalau Allah punya hijab banyak malaikat itu. Yang kata Allah selalu bilang amin. Terus itu malaikat amin. Karena itu kita disuruh bilang Rabbana atina. Ya. Jadi kalau kita renungkan benar-benar, silakan dilihat. Yang saya
Ya maksud saya semoga diterima hajinya ya. Tapi maksud saya banyak sekali saya perhatikan itu kalau melihat hidup orang itu menarik sekali ini, apalagi dengan eksotisnya, apalagi dengan tingkat kemajuan Mekah yang sudah tidak karu-karuan. Saya kurang senang dengan tingkat kemajuan Mekah yang maksudnya gedungnya terlalu mepet ke Masjid Nabawi, sehingga yang saya tangisi pertama kali adalah kalau kita melihat Ka'bah, doa kita kan Allahumma zid hadzal bait ta'ziman wa takriman wa mahabbatan. Ya Allah, tambahi ya Allah rumah ini haibahnya, kehebatannya, kemuliaannya. Tapi orang sekarang tawaf aja udah lihat Ka'bah sebagian, lihat clock tower, karena clock towernya jauh lebih tinggi dan lebih megah daripada Ka'bah. Jadi orang tawaf, clock towernya yang dilihat. Jadi saya mikir ya Allah, kita berdoa semoga Ka'bah ini diberikan kemuliaan, baik secara rohani dan secara batinnya. Tapi banyak hal yang mengganggu, dan memang itu zaman akhir. Ya. Kata Rasulullah, salah satu ciri zaman akhir orang-orang yang peternak unta, kambing, ya, orang-orang badui itu nanti yang tawalu nabi bulan, ya, mereka akan berlomba-lomba gedung. Dan sekarang kayak begitu udah, ya, kalau kita lihat di Makkah, karena memang perkembangannya kayak begitu, perkembangannya kayak begitu. Madinah masih jauh lebih oke lah, bangunannya agak sedikit jauh lah dari masjid, mengganggu. Terutama misalnya, ya kalau orang yang sudah memang menyiapkan rohaninya, bagi orang yang belum menyiapkan rohaninya itu kan mengganggu, terlalu. Ya, tapi mau diapakan lagi? Itulah maksud saya, bagaimana ya, kita harus benar-benar konsentrasi itu lebih kepada urusan-urusan spiritual daripada urusan-urusan yang bersifat duniawi selama proses ini. Karena sangat mengganggu sekali, sangat mengganggu sekali. Nah, jangan sampai kita ini tipu yang kayak begini. Sudah biro alaihi rizquhu sudah dibatasi rezekinya, kita tidak sampai pada kepada Allah SWT. Sudah bensinnya sedikit, kita sia-siakan. Kira-kira kayak gitu. Itu yang sebenarnya pertama kali orang yang secara khusus dipilih oleh Allah, dia yang menyusul. Yang kedua adalah orang yang mati sa'i. Kita ini sa'i. Entah kita sampainya nanti, kita pasti sampai. Persoalannya adalah sampainya itu waktu kita mati, atau sampainya itu punya kesadaran sampai itu waktu kita di dunia. Orang yang sudah punya kesadaran sampai ke Allah itu di dunia ini, itulah orang yang paling bahagia. Itulah orang yang disebut suatu ilah sebagai berusaha. Orang yang memiliki kekuasaan jadi dibatasi rezekinya oleh Allah SWT. Itu puncak dari kebahagiaan. Karena tidak ada kebahagiaan yang lebih bahagia daripada pertemuan dengan Allah SWT. Ya, yang digambarkan dalam hadis itu sebagai puncak dari kebahagiaan atau nikmat yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang akan memasuki surga. Karena itu mimpi kita bersama. Dan itu harus juga ada usaha terus. Kalau Al-Quran menyebut itu sebagai ya menarik tambahan ya. Misalnya di surat Al-Mu'minun, Allah itu menggambarkan kebahagiaan. Bahagia itu kan macam-macam. Ada sa'adah. Macam-macam kata bahagia itu. Tapi ada kata bahagia khas yang dikhususkan bagi orang mukmin dengan istilah salat. Sebagaimana orang yang sholat, hayya 'alal falah. Ya. Sama, Al-Quran menyatakan qad aflahal mu'minun. Kenapa yang terpilih aflah? Qad sa'ada yang lain. Karena aflahan itu berasal dari kata falah yang artinya petani. Orang petani, kira-kira ada nggak orang petani itu yang garapnya itu nggak susah? Cuma butuh waktu 1 hari. Ada nggak? Nggak ada. Petani itu susah orang petani. Dia kerja terus-menerus. Kalau kita petani, tahu rasanya tani, mulai nyangkul, mulai masukin benih, dia rawat, diairi terus-menerus. Ada usaha yang lama, kemudian begitu mau panen, ya. Makanya kalau masih bibitnya di ini
bahasa Arab itu seperti rumus yang pernah saya kasih tahu. Misalnya pernah kita omongin, semakin sesuatu itu penting bagi masyarakat, maka namanya makin banyak. Ya, sama dengan petani. Petani itu karena penting bagi, terutama bagi masyarakat Madinah, maka namanya juga banyak. Kalau petani yang masih memasukkan biji kemudian ditutup dengan tanah, namanya kufar dalam Al-Quran. Ya. Kalau petani ini sudah mulai memproses, biji sudah dimasukkan, sudah tumbuh, diirigasi terus, begitu mau masa panen, itu masa paling bahagia dari seorang petani. Kalau sudah mau masa panen itu kan senang-senangnya semua usaha yang dia bangun itu dari awal. Nah, dalam bahasa Arab disebut dengan falah. Orang yang sudah mau memanen ini, petani yang mau panen namanya falah. Nah, Al-Quran menyatakan qad aflahal mu'minun, sungguh bahagia sebagaimana bahagianya orang yang mau memanen itu. Siapa orang yang mukmin? Artinya orang mukmin itu kebahagiaannya harus diawali dengan usaha terus. Bukan berarti kalau mukmin pasti bahagia. Enggak. Dia harus berproses lama. Dan menariknya Allah tidak menggunakan kalimat qad aflahal ladzina amanu. Tapi qad aflahal mu'minun. Mukmin itu sudah jadi kata sifat, kayak sudah jadi noun. Dirinya memang sudah beriman. Tapi kalau masih aman, masih disuruh oleh Allah. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu aminu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah. Ya ayyuhalladzina amanu, masih banyak perintahnya. Jadi kalau sudah mukminun, sudah dapat hasil itu. Kita ini kan masih alladzina amanu sebenarnya. Ya, ngakunya aja mukmin, ya, ngakunya mukmin. Tapi sebenarnya di mata Allah Subhanahu kita masih alladzina amanu. Ini proses terus. Ya, proses terus. Nah, yang salah satu ciri dari orang yang mukminun, ya, yang akan mendapatkan bahagia karena usaha terus. Makanya Al-Quran menyatakan salah satu cirinya adalah wa 'ala zakati ta'inun. Itu yang menarik. Biasanya zakat itu biasanya menggunakan kata yuktuna zakat, ya, atau yumuna. Paling banyak dalam Al-Quran menggunakan kata ita zakat, menggunakan kata ata atau memberi. Tapi yang menarik, kenapa itu disebut fa'ilun? Karena kata para ahli tafsir, sebagian dari tafsir menyatakan zakat di situ tidak hanya bermakna ngasih zakat infak, tapi proses pensucian, baik pensucian harta atau pensucian diri sendiri. Karena itu digunakan kalimat fa'ilun. Dia melakukan semua urusan yang berkaitan dengan pensucian diri, dia melakukan. Itu ciri orang mukmin, ciri orang mukmin yang akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, sebagai sakirin, sebagai orang yang berjalan menuju Allah Taala, maka ini yang harus kita lakukan, proses tasbih terus. Dan tasbih bukan satu kali persoalannya. Makanya Al-Quran juga menggunakan kalimat aflaha untuk tasbih. Qad aflaha man tazakka. Kenapa? Karena bersenti-senti itu nggak bisa cuma 1-2 hari. Usaha yang terus menerus. Bagaimana petani? Dicangkul, dikopo aja lah ya. Istilah-istilahnya kami berapa itu? Anggur, segala macam daun, ya, dan segala macamnya itu. Ada banyak prosesnya itu. Daun itu ngambilin suket dari itu ya, namanya daun, ya, macam-macam. Proses yang lama itu sampai tumbuh. Itu yang disebut dengan aflaha. Sama dengan membersihkan diri. Kalau kita ingin mengusul kepada Allah sebagai sakirin, kalau ada proses tazakah itu harus menurut baik harga kita, terutama itu mungkin sebagai pengantar. Saya tidak tahu apa yang bisa dibicarakan lagi, tapi kalau mau bicara hal yang selain topik ini bisa diskusikan lebih lanjut. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Karena beliau ini belum sembuh total, kami saya batasi waktunya itu sampai jam 7 nanti. Karena seperti yang saya katakan tadi, nanti semoga beliau juga tidak berdatang
ada nggak sih mas? Masih ada bau-bau macam mungkin satu saja pertanyaan atau komentar atau teman-teman yang kita itu boleh disampaikan. Silakan. Pikir-pikir tidak seperti harta yang bisa diberi kepada semua Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya Allah juga pilih kasih ya. Sebenarnya ilmu dan hikmah itu juga bisa dimiliki oleh siapa saja. Cuman persoalannya untuk ilmu dan hikmah itu untuk ribuan kira-kira. Kalau kita itu tidak butuh ribuan, mau orang maksiat terus kepada Allah, ya bisa menjadi jahat. Mau orang taat terus kepada Allah, ya bisa menjadi jahat. Tapi orang yang maksiat kepada Allah itu tidak bisa dia mendapatkan ilmu Allah. Kenapa? Ibarat gini, kalau orang terlalu kotor hatinya, itu yang tidak bisa masuk. Sebenarnya semua potensi sudah diberikan oleh Allah. Itu yang disebut dengan wahadaina wahadain. Bukan Allah pilih kasih ya. Semua orang itu dikasih potensi untuk apa dia memilih jalan ke surga atau jalan ke neraka. Misalnya dalam penelitian di Amerika di jurusan psikologi, saya lupa universitasnya, orang yang pertama kali bohong katanya blood pressure-nya itu lebih cepat dari biasanya, increases. Jadi kalau kita misalnya pertama kali bohong, orang bohong itu dia akan cepat gitu. Kata kalau mau kita temukan sebenarnya Allah itu sudah menanam di dalam diri kita semua maksiat itu. Sebenarnya kita bisa deteksi kok, kita bisa ketahui ini nggak cocok sebenarnya. Itu kalau dalam bahasa hadis, semua dosa membuat hati kita ini meninggal. Secara fisik kelihatan ya, secara fisik bisa kelihatan dari tadi itu ini darahnya dan segala macam. Bahkan sekarang ini mengalir banyak penyakit-penyakit yang sebenarnya tidak bertumpu pada kesalahan fisik, tapi pada kesalahan spiritual. Ya. Misalnya orang yang susah tidurnya, orang yang segala macamnya itu lebih banyak mungkin kesalahan-kesalahan dosa yang dia lakukan berhubungan dengan maksiat, sombong yang keterlaluan, misalnya iri hati yang keterlaluan, itu akan juga punya efek ke kesehatan. Karena kan dulu orang percaya bahwa kesehatan itu misalnya cuma dengan daging, ya, tubuh kita. Orang kemudian mendalamkan lagi juga ada juga yang sifatnya psikis, ya, misalnya diputus pacarnya, sakitnya bukan karena itu, sebenarnya karena ditinggal pacarnya. Ada lagi yang lebih dalam yang hari ini adalah ketika dia menyalahi Tuhannya, yang dalam bahasa kita disebut dengan maksiat kepada Allah. Misalnya semua hal yang buruk itu sudah sama orang, dosa, kibir dan segala macam, itu akan punya efek dalam hidup. Ya. Nah itu yang disebut dengan wahadaina. Ilmu dan hikmah itu hanya bisa sampai kepada orang yang telah melakukan purifikasi, melakukan pembersihan diri. Kira-kira kayak gitu. Sama misalnya Allah menyatakan saat seribu ayat alladzina yatakabbaruna, aku akan bengkokkan, jauhkan, aku akan benarkan ayat-ayat ini dari orang yang sombong. Bukan berarti kalau begitu orang sombong itu percuma dong baca Al-Quran. Bukan kayak gitu maksudnya. Memang kalau kita masih membawa kesombongan dan batin, Al-Quran itu nggak bisa masuk dalam hati kita. Karena ibarat iman, kita ini sudah mengunci duluan rumah pintu rumahnya, sehingga gimana kita masuk? Kira-kira kayak begitu. Ini yang terjadi bagi
orang-orang yang bermaksiat. Bukan Allah yang kasih hidayah, Allah terus kasih, cuman dia nggak bisa masuk, Atau gampangnya beginilah, hikmah itu kenapa sih kok seringnya hanya muncul di tanah haram daripada di tanah yang tidak haram? Kenapa? Karena kita buka pintu hati kita di tanah haram. Di sini kita tutup pintu hati kita. Dan memang ada kejadian aneh-aneh. Saya punya beberapa kejadian aneh, dan yang paling aneh diri, ya saya nggak tahu, tapi menurut saya ini hal yang paling aneh. Habis sholat asar saya ingin kencing, kita ke toilet. Habis itu di toilet itu ada orang keluar dari toilet juga, orang Arab juga, makanya buru-buru melihat saya, dan memang dia nama saya. Ya Allah, saya juga bingung saya bilang, nah ya Syekh, dia senyum, terus aja berjalan. Saya pulang ke ini siapa, kenapa kok bisa tahu nama saya? Tapi paling enggak bisa jadi renungan, jadi renungan untuk kita semua hal yang kayak gini kita hubungkan sama spiritual. Kalau di Mekah, kalau di sini mungkin wah orang gila ya. Kalau di sana kita hubungkan sama spiritual. Dan ini sekadar tahadus ini maksudnya. Saya baru pertama kali mimpi ketemu jin bisa dihaji. Ceritanya menarik. Ya, saya belum pernah mimpi ketemu jin itu. Jadi saya mimpi pulang dari haji itu, saya pulang kecapean karena banyak tamu, saya tidur. Di tidur itu ada orang persis saya di depan saya. Saya tanya, siapa kamu? Saya porin kamu, kata dia. Terus ngomong-ngomongan, dia ceritakan kamu itu jeleknya sampai gini-gini dan segala macam. Terus dia mau masuk ke tubuh saya, katanya sama teman-temannya supaya lawan. Jadi terus saya bilang, kamu berani masuk. Terus saya bilang, saya baca la ilaha illallah. Jadi kata istri saya, sepanjang saya tidur saya bilang, kamu keras sekali, dan saya baru bangun ketika dibangunin istri. Nah itu oleh-oleh haji saya adalah mimpi ketemu jin. Dan anehnya jinnya mirip saya. Wallahu a'lam. Cuman kalau di hadis itu kan memang kita ini punya korin. Masing-masing kita punya jin. Jin kita ini jin yang pasti Islam itu adalah jinnya Nabi Muhammad yang memang kita masuk Islam kalau dalam hadis. Kita masing-masing punya korin. Kita punya malaikat yang punya korin yang berupa sumber. Wallahu a'lam. Apakah itu mimpi kecapean, tapi sekali lagi hal apapun kalau di tanah haram itu kita pernah sama spiritual. Kenapa? Karena kita usahakan untuk dijadikan kita bukan sama dengan ilmu. Allah ngasih peluang pada siapapun saja, cuman siapa yang memang usaha untuk mendapatkan provokasi. Ya, karena itu Allah menyatakan nama yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang Allah kasih hikmah, dia dikasih pemberian yang sangat besar. Jadi Allah tidak kasih, siapa yang kasih harta yang besar, dia saya kasih pemberian yang besar. Enggak. Bahkan Allah seringkali menggunakan itu sebagai ujian. Bahkan misalnya Nabi Musa bahkan menyatakan yang menarik misalnya di surat Ghafir, Nabi Musa menyatakan ya qaumi innama hadhihi dunya la'ibun, kata dia, wa innal akhirata hiya darul qarar. Kata Nabi Musa, wahai kaum, ketahuilah dunia itu permainan, kata Nabi Musa. Ya, sesungguhnya kehidupan akhirat itu dialah yang sungguh merupakan kehidupan. Itulah rumah yang benar-benar kata dia. Nabi Musa sudah menyatakan, siapa yang melakukan kejelekan, dia akan dibalas sesuai dengan kejahatannya. Tapi siapa yang berbuat baik laki-laki, perempuan, selama dia mukmin, faulaika yadkhuluna al-jannah, maka mereka akan memasuki surga, yurzaquna fiha bighairi hisab, dia akan dikasih nikmat oleh Allah tanpa batas.
tanpa batas. Sebagai keinginan kita bersama untuk bisa dikelompokkan oleh Allah SWT sebagai orang-orang yang dipastikan kita sungguh-sungguh dalam hidup ini tidak ada tujuan kita kecuali Allah SWT, kecuali kita meraih keridhaan Allah SWT. Bagaimana doa kita? Ya, Allahumma inna nas'aluka ridhoka ya Allah. Tidak mau cari yang lain selain keridhaan Allah. Dan mencari keridhaan siapapun kecuali Allah SWT. Kalau kita bisa kayak begitu, kita maintain terus, insya Allah perjalanan ini, insya Allah nanti akan sampai. Jangan seperti orang-orang yang tipu di perjalanan dengan kenikmatan sesaat. Ya, padahal semuanya itu hanyalah permainan. Jangan bilang sama tukang rujak tadi dan segala macam. Memang enggak, ya memang enak. Kalau kita petisnya ya, enak. Tapi sekali lagi destinasi kita bukan ini. Destinasi kita adalah kita ingin bertemu Allah SWT dan kita pasti ketemu Allah, pasti ketemu Allah. Ini yang menarik ya, kalau mau kita lakukan untuk hidup yang hanya maksimal 80 tahun, kita ini terus-menerus menanamkan seakan-akan bekalnya itu tidak terbatas. Gak ada orang, kalau kita renungkan nanti sembilan kita masing-masing, gak ada orang yang merasa cukup kayaknya untuk hidup saya. Saya udah cukup uang, saya udah bikin akhirat. Kayaknya nggak ada orang yang begitu. Ya. Tapi kalau untuk akhirat, memang orang nggak pernah berpikir cukup saya. Tapi kalau dunia, orang serius mikirin itu. Saya harus kerja pakai cukup saving saya untuk lah. Kalau dia tahu dia pasti mati, dia tinggalkan dunia. Pertanyaannya adalah yang menarik bagi kita semuanya. Untuk hidup pada akhirat yang kita akan hidup kekal, kita nggak pernah berpikir dia yang bisa cukup lah ya pada sana ya kira-kira nggak pernah itu terlintas dalam pikiran kita kan ya. Ada yang tidak masuk dalam kesadaran batin kita. Kenapa buktinya? Karena tidak dibagi dengan bukti masuk dalam kesadaran batin itu adalah kalau diikuti dengan, karena itu kita tidak dianjurkan untuk membaca Al-Quran tapi tilawah Al-Quran. Tala yaitu tilawah, tala itu mengikuti artinya. Jadi kalau ada bacaan yang kita ikuti dengan aktivitas itu namanya tilawatul Quran. Yatlu alaihim ayatina. Yang kita anjurkan itu baca yang diikuti dengan perbuatan. Bukan yaqra'un al-Quran, bukan. Kalau qiraat itu apapun saja bisa kita baca. Bisa punya efek menjadi kesadaran, bisa cuma bacaan. Ya, qiraatul punya apa aja. Tapi kalau tilawah itu kalimat yang secara khusus Al-Quran gunakan untuk kesadaran akan diikuti. Ya, diikuti. Itu yang mesti yang harus ada di kesadaran kita semuanya. Sekali lagi, hikmah kita itu menyadarkan kita bahwa sekali lagi tujuan utama hidup kita ini yang kita inginkan, kita maksudkan dalam hidup, goyah kita dalam hidup adalah Allah SWT. Ini yang harus kita persiapkan dengan bagaimana nanti kita ketemu Allah SWT. Karena suka dan suka rela nggak, kita pasti ketemu. Apa kita ketemu Allah sebagai yang digambarkan Al-Quran, wajah kita kekuning-kuningan karena kita bahagia dan tertawa, atau kita diminta dengan kata Al-Quran wujuhu yawma idin musfirah atau wujuhu yawma idin 'alaiha ghadaban. Atau kita ini sedang lesu, ya, sumpah, berdebu bertemu dengan Allah, atau justru kekuning-kuningan, ya, saking glowingnya, kita justru kita ketawa dan bahagia bertemu dengan Allah SWT. Atau gambaran-gambaran yang lain, kita nanti akan bisa melihat Allah SWT, atau seorang yang terpalingkan karena Allah tidak suka melihat kita. Ini yang pasti menjadi pertemuan, dan itu final destinasi kita. Itu mesti yang harus kita pikirkan bahwa saya harus bisa nanti bertemu dengan Allah dengan baik, dengan husnul khotimah, apalagi sudah bisa menyusul kepada Allah SWT. Semua sahabat itu hampir punya keinginan yang sama dalam hidup. Dia ingin mempersembahkan sesuatu kepada Allah SWT. Ini bedanya. Ada bahkan menarik-menarik kalau para sahabat itu. Masih ingat kita sahabat ya, waktu perang itu ingin hidupnya terputus ya, telinganya yang terputus. Tujuannya cuma sampai sini. Kalau saya mati ketemu Allah, ada yang saya rasakan bahwa saya itu sungguh-sungguh berjalan di jalan Allah. Kalau saya mati saya ketemu ini ya Allah, hidup saya nggak saya karena saya berjalan di jalan.
Kalau kita renungi kayak gini, betapa jauhnya kita dari mereka. Kalau kita mati apa yang kita tunjukkan bahwa kita ini sungguh-sungguh Abdullah, sungguh-sungguh ngawlo kepada Allah. Jangan seperti ceritanya Rumi, orang yang ada orang peminta-minta kata Rumi, terus kemudian dia minta kamu muslim nggak? Kata dia, ya saya muslim. Kata dia, mana bukunya dan segala macam. Hanya dia dikasih sodaqah. Di malam hari dia bertemu bermimpi, dia masuk surga, dia bertanya kamu muslim nggak? Apa buktinya kalau kamu umat Nabi Muhammad misalnya segala macam. Untuk menjadi contoh bahwa harus ada alamat, ada tanda bahwa kita ini mencintai Allah, kita ada tanda bahwa kita ini sungguh-sungguh mujahadah di jalan Allah SWT dengan apapun yang kita miliki. Yang kalau di dalam Al-Quran ini dengan istilah orang yang sabar untuk mencari wajah Allah, kata Al-Quran itu bima sobartum, karena kesabaran kalian itu apa? Ibtigha'u wajhillah, itu mencari wajah Allah SWT. Karena hidup itu hanya untuk hidup untuk meraih ridwan Allah SWT, hidup untuk mencari betul wajah Allah SWT. Allah bisa tulis sama kita, itu yang paling kita inginkan dalam hidup. Karena itu, marilah kita bangun amal yang kira-kira bisa kita jadikan. Inilah insya Allah yang bisa kita harus cari apa yang paling bisa kita banggakan kalau kita bertemu dengan Allah SWT sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah SWT. Harus ada itu, harus kita pikirkan, harus kita sungguh-sungguh memberikan yang terbaik dari hidup kita itu untuk Allah SWT. Dan yang menarik, semua yang berhubungan dengan Allah SWT biasanya selain berupa ibadah makdoh, bahkan Allah banyak menghubungkan dengan urusan yang berkaitan dengan manusia. Itu yang menarik. Misalnya orang yang menghutani orang lain disebut Allah dengan menghutani Allah SWT. Misalnya siapa yang ngasih kirot, ngasih hutangan, kalau dainun sama-sama hutang, dainun itu hutang yang ditentukan waktunya. Kamu hutang, bulan depan nyaur saya, itu namanya dain. Tapi kalau korot itu hutang yang tidak ditentukan waktunya kapan harus nyaur, tapi pasti disaur oleh Allah SWT. Jadi tidak fix waktunya, bedanya cuma itu. Kalau kita bantu orang lain, kita sedekah kepada orang lain, itu seperti Allah hutang sama kita. Itu pasti disaur oleh Allah. Tapi kapan? Allah Allah. Tidak fix. Harinya tidak seperti kita hutang. Katanya Allah itu, saya sudah seminggu ini kok tidak ada balasannya misalnya. Karena memang istilahnya korban, bukan dainun. Itu yang menarik. Dan pasti kenapa begini itu? Karena Allah yang tahu kapan baiknya Allah balas kamu. Coba kalau dain, bisa nggak baik kita. Ya, misalnya kita hutang dapat banyak, minggu depan misalnya udah dapat bayaran dari Allah, saya kan dapat lagi, nggak terlalu berarti itu. Ya. Jadi memang menarik bahkan untuk urusan kayak begitu Allah menggunakan kalimat untuk apa? Karena Allah pasti balasnya. Tapi kapannya Allah yang paling tahu. Dan pemberian yang terbaik adalah pemberian ketika memang kita sangat butuh. Ya. Makanan itu yang lezat adalah ketika kita memang sedang lapar. Sama dengan pemberian dari Allah. Allah itu beri memang yang paling kita butuhkan dan yang memang pas untuk kita itu. Karena itu Allah membalasnya di hari yang paling pas untuk kita. Dan itu yakin pasti dibalas. Dan yang menarik semua yang berhubungan, kalau kita ingin mendapatkan keridhaan Allah, biasanya hubungannya dengan bagaimana kita membantu orang lain. Ya, semakin banyak kita khidmat, karena itu salah satu cara kata para ulama, cara paling mempercepat untuk usul pada Allah atau makrifat pada Allah adalah berkhidmat kepada orang. Tapi niatnya itu Allah SWT. Khidmatnya kepada manusia. Karena kepada siapa lagi kalau kita tidak bersyukur kepada Allah SWT.
Tapi sekali lagi dengan tidak meninggalkan berdoa, bukan oleh khidmah terus manis ya. Tapi tetap aja tidak sekolah itu yang tidak kayak begitu. Tapi khidmah itu jalan tercepat. Kenapa sih yang jadi kiai pesantren-pesantren itu orang yang biasanya khidmah kepada kiai? Karena khidmah itu mempercepat hidayah dari Allah SWT. Banyak kan cerita dulu itu dia ini ada belajar pak, cuma mijet diwakili terus kerjaannya dia khidmah aja. Karena khidmah itu metode paling cepat Allah berikan taufik kasih hidayah. Ilmu itu kan diberi dari Allah. Guru di pesantren, kalau di pesantren itu umum, guru di pesantren itu malas belajar pak, kerjanya cuma nyari surga untuk kudanya Pak Yai. Tiba-tiba pulang dari pesantren sudah jadi kiai besar, kan banyak cerita kayak gitu. Karena dia lulus, dia khidmah benar sama kiai. Begitu pulang, dibuka hatinya oleh Allah, dia belajar cepat belajarnya, jadi orang alim. Ya tetap ada media, bukan berarti dia nggak belajar, tetap dia belajar. Tapi dari orang yang belajar hanya menggunakan otak, tidak dengan khidmah, ya. Ini di pesantren dia ngaji, belajar, ngapalin nahwu sorof misalnya, 8 tahun dia. Tanpa khidmah, dia 8 tahun nggak belajar misalnya. Kalau saya tidak salah, pendiri Pondok Lirboyo, Mbak Maksum, itu dulu tidak pernah belajar. Nah, sayangnya di pesantren kadang-kadang yang diri itu tidak belajarnya doang. Dikira kemudian jadi alim hanya karena khidmah doang. Khidmah itu satu metode, tapi tetap harus seperti ini belajar. Gampangannya kalau orang sudah berkhidmah itu dimudahkan oleh Allah. Katakannya tetap Allah itu cari ilmu. Jangankan kita, Maryam, ya Maryam ibunya Nabi Isa minta makanan sama Allah ya harus gerakkan kokon. Harus ada usaha, tidak mungkin tiba-tiba langsung kayak begitu. Kecuali memang sudah tidak bisa lagi cara oleh Allah langsung seperti ketika ada di mihrab. Yang menarik, kenapa disebut mihrab? Yang tahu kenapa tempat ibadah disebut dengan mihrab? Mihrab itu dari kata harbun. Apa harbun? Perang. Kenapa disebut dengan mihrab? Karena orang yang beribadah dengan Allah itu seperti orang berperang dengan dirinya sendiri, berperang dengan nafsunya sendiri. Karena mengandalkan memang berat, orang ibadah itu berat. Enak ngambil tiduran, sholat tahajud itu mihrab itu. Dia sudah berperang, dia sedang berperang. Nah kalau memang situasinya itu tidak memungkinkan usaha, Allah kasih langsung biasanya. Tapi kalau masih ada usaha, pasti harus ada minyak. Ada minyak, sama dengan orang berkhidmah. Sama dengan orang berkhidmah. Itu biasanya, begitu orang berkhidmah, pulang, terus kemudian dia belajar, dia cepat mungkin. But gitu. Jadi Pak ya, kira-kira begitu. Lah, bagi orang setelahnya, yang penting udah khidmah saja misalnya, nggak mau belajar sama sekali. Itu dulu yang terjadi di, atau misalnya pikiran saja tanpa ada means, tetap harus ada means. Itu mempercepat, ibarat kimia itu namanya katalisatornya, jadi mempercepat reaksinya, mempercepat. Dan khidmah dimanapun saja itu adalah hal yang mempercepat orang kepada Allah. Kalau kita ingin menyusuri jalan Qurannya sambil berkhidmah, suatu paling cepat, sebagaimana semua yang dilakukan oleh para sahabat dan segala macam yang itarnya kepada orang lain, itarnya kepada saudara-saudaranya sesama Muslim, itu yang mempercepat dia dicintai oleh Allah SWT. Kira-kira gitu. Terima kasih. Kalau dulu, kalau tidak mau tutup dengan doa, nanti kemudian insya Allah kalau ada pertanyaan lain bisa juga secara informal Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya berterima kasih kepada semua jamaah yang memampukan saya untuk mengunjungi tanah suci, ya. Dipastikan menjadi tamu Allah SWT dengan ibarat kata orang Jawa potongan yang pantas asli ini, ya. Tapi semuanya karena izin Allah SWT. Sungguh kebahagiaan menikmati tanah haram, tidak ada kebahagiaan, dan pasti ingin orang untuk kembali lagi, karena memang
Itu yang didoakan oleh Nabi Ibrahim. Tapi jangan dibikin isu, kenapa terus gara-gara didoain Nabi Ibrahim misalnya ya. Tapi memang semua orang pasti menyukai karena apalagi momen-momen seperti Allah, Multazam, Mizan, siapa yang tidak bisa ya ini ada satu riwayat yang menarik katanya dari riwayat meskipun hadisnya ini bukan hadis cuma hikayat ya, ketika Nabi Ibrahim itu kepanasan, begitu kepanasan Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar diberikan apa rasanya biar tidak terlalu panas. Oleh Allah dibukakan pintu surga dan wakilah ya. Boleh percaya boleh enggak, namanya hikayat. Ya semoga aja benar. Pintu surga itu lurusnya ada pada Musa. Utsman bin Affan dalam satu hikayat ketika dia berdoa di bawah mizab, dia merasakan rasa adem dingin gitu. Ketika ditanya para sahabatnya dari mana kamu, aku berasal dari tempat beralirnya angin surga, katanya Utsman bin Affan. Wallahu alam, saya tidak tahu kekuatannya, tapi saya baca dari kitab mizab adalah salah satu tempat yang mustajab berdoa selain mizab. Untuk itu aja udah kita betapa nikmatnya orang yang memberikan waktu luang oleh Allah untuk bisa sampai di bawah mizab dan berdoa kepada Allah. Semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk menziarahi Makkah dan Madinah, dijadikan para haji tabir yang berumrah. Semoga kita semua dipastikan berhaji dan berumrah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yuwafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Aslih lana sha'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna. واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة في حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به نبيك محمد وعلى آل سيدنا محمد ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد وآل محمد. والحمد لله رب العالمين بنور وسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang membawa makanan untuk